Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli dari kelas 05 TPLP 08, ingin membuat tutorial penyimpanan uang kas menggunakan NetBean. Pertama-tama kita membuka XAMPP. Setelah dibuka, kita start pada Apache sini, start. Terus start juga pada MySQL. Setelah itu kita klik admin. Setelah diklik admin kan otomatis buka kepada PHP MyAdmin. Setelah buka, kita buat database baru. Tunggu loading. Nah, setelah buka, kita buat kita kasih nama. Nah, ini kan saya udah membuatnya. Nah, setelah itu kita klik buat. Nah, setelah dibuat, di sebelah kiri ini akan muncul di sebelah kiri sini. Nah, setelah itu kita klik baru, klik baru. Nah, bikin seperti ini. Bikin seperti ini. 7 kolom, yaitu ada ID kontak, nomor kontak, alamat, tanggal bayar, nominal, jenis kelamin. Nah, setelah udah dibuat seperti ini, seperti ini semua nih, klik simpan. Bentar, nge-lag. Nah, setelah udah klik simpan, kita buka NetBean. Nah, agak ngelag ya. Setelah buka, klik new project, Java application, next. Nah, ini beri nama. Nah, saya kan udah membuatnya nih, UTS Muhammad Rafli, NIM saya. Nah, setelah itu klik finish. Saya cancel ya. Nah, setelah itu klik klik kanan pada sort, klik kanan, new Java Packs. Nah, terus akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Terus lalu klik new JFrame. Nah, setelah klik di JFrame, nah akan muncul ya seperti ini, polos seperti baru. Nah, setelah itu desain seperti ini, yaitu labelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, labelnya 8. Terus text fieldnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, text fieldnya ada 6. Nah, setelah itu tambah combo box 1 sini. Nah, buttonnya juga tambah 6. Nah, setelah itu tabelnya ada 2, 1, 2. Nah, setelah itu kita change name pada text fieldnya nih, change name. Nah, name, change name. Nah, ini juga di change name. Nah, semuanya nih di change name variable semua. Setelah di change name variable semua, klik kanan pada combo box properties. Nah, di sini kita isi laki-laki dan perempuan, lalu laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita oke. Di sini kan sebelum -1 awalnya tuh 0 ya, 0. Terus kita ganti dengan -1.
close. Nah, setelah itu kita masuk ke source. Setelah masuk ke source, kita ini, nah kita masukkan nih, ini nih, kita masukkan shortcut ini, masukkan shortcutnya, terus kita masukkan juga nih shortcut koneksi ke sampai sini. Nah, setelah itu shortcut atau scriptnya itu udah dimasukkan, kita masukkan juga ini nih, kita buat private void koneksi. Nah, nih masukkan. Setelah itu dimasukkan, kita masukkan juga private void kosongkan. Nah, setelah itu udah dimasukkan juga, kita masukkan private void jenis kelamin. Private void jenis kelamin. Oh, ini di sini dong. Maaf kelewatan. Nah, setelah itu dimasukkan, kita masukkan juga private void table. Nah, ini juga private void table. Nah, setelah itu dimasukkan, kita balik ke desain. Klik pada button simpan, klik kanan, events, action from. Nah, kita masukkan nih sintak ini nih, script ini nih pada button simpan. Nah, setelah itu kita balik lagi ke desain, klik kanan pada textpad ID kontak ini nih, yang name, klik kanan, event, action, kita masukkan shortcutnya, scriptnya, scriptnya. Nah, setelah itu kita masukkan juga kita klik kanan juga pada button keluar, action. Nah, nih masukkan juga nih scriptnya. Setelah itu kita tambahkan private default nih, kita tambahkan ini nih, kita tambahkan. Nah, nih private default table model. Nah, setelah itu kita kembali ke desain, lalu klik pada button lihat, klik kanan, events, action. Nih, nah kita masukkan nih script ini. Nah, script ini kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita kembali lagi ke desain, klik kanan pada hapus, event, action. Nah, ini juga button hapus, kita masukkan scriptnya. Setelah itu kita balik lagi ke desain, kita masuk ke ini, kita klik kanan pada edit, button edit. Nah, nih klik button edit, event, action. Nah, ini, nah kita masukkan nih scriptnya. Nah, masukkan scriptnya. Setelah kita masukkan scriptnya, kita balik ke desain, kita kasih script kepada search. Nah, klik kanan, event, action. Nah, ini script pada search. Nih, search. Setelah itu ada beberapa script yang kita harus import nih. Ini semuanya ini harus kita import nih, yang import ini semuanya ada pokoknya nih harus kita import. Nah, setelah itu kita balik ke desain, klik kanan pada library yang ada di project kita nih, yang di project ini nih, yang Java kita, add library, lalu cari
MySQL JDBC Grep. Nah, add library. Setelah itu kita run nih project kita yang ini nih, project kita yang ini kita run. Klik kanan, run. Nah, kita tunggu lagi proses. Nih proses. Nah, ini kan akan muncul seperti ini nih. Kita masukkan nih, coba datanya. Nah, ini setelah udah dimasukkan semua datanya, kita isi, kita simpan. Nah, kan ini berhasil nih, datanya kita simpan. Setelah kita simpan, kita pencet OK dulu ya. Nah, datanya itu akan masuk, otomatis akan masuk ke sini nih. Nah, nih yang tadi kita masukkan datanya, ID-nya dan namanya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya nih, seperti ini. Kita run lagi projectnya. Nah, nih seperti ini akan masuk nih, yang tadi kita input kan namanya Dadang, ID-nya segini, akan masuk. Nah, setelah itu kita klik keluar. Nah, program akan keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.